Baiklah, perkenalkan nama saya Irfan Ampersandi Simarmata, berasal dari Universitas Negeri Padang, program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi mengatasi rasa takut dalam public speaking. Pengertian grogi atau rasa takut. Grogi adalah energi negatif yang dimiliki seseorang. Grogi selalu datang kapan saja dan di mana saja, apalagi saat kita menghadapi masalah atau momen-momen yang penting dan tidak kita sangka. Perasaan-perasaan negatif yang keluar saat kita menghadapi bos, karyawan lama, orang penting, bahkan sampai bertemu dengan orang banyak, apalagi bukan orang yang kita kenal. Tanda-tanda bahwa kita mengalami grogi merupakan yang pertama itu adalah deg-degan. Deg-degan adalah tanda grogi yang paling utama dan paling sering kita jumpai saat kita merasa grogi di depan umum. Dan yang kedua merupakan keringat dingin. Keringat dingin juga bisa keluar saat kita mengalami grogi. Biasanya, keringat dingin muncul disertai badan tak enak dan pikiran kita tidak bisa berpikir apa-apa. Yang ketiga merupakan rasa gugup. Rasa gugup datang tiba-tiba saat kita dihadapkan dengan permasalahan yang begitu tidak kita ketahui. Gugup juga dikaitkan dengan kondisi mental yang sedang stres. Yang keempat merupakan gagap. Gagap adalah gangguan bicara di mana nada bicara terganggu oleh pengulangan dan penyajian atau pengejaan kata yang dicerna, sehingga mengakibatkan gangguan produksi suara. Yang kelima merupakan sifat panik. Panik adalah suatu kondisi kecemasan saat kita menghadapi situasi berbahaya dan mengancam. Dan yang keenam adalah pingsan. Pingsan merupakan hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba. Bila kita merasa kegrogian yang sangat tinggi dan kita tidak bisa menahan kegrogian kita tersebut, maka kita akan otomatis pingsan di tempat. Dan yang ketujuh merupakan melakukan gerakan yang tidak jelas. Gerakan yang tidak jelas juga adalah salah satu tanda bahwa kita mengalami grogi. Gerakan yang sering kita lakukan bila grogi adalah misalnya maju mundur, bergerak ke kanan dan ke kiri, bergeser dengan arah tak tentu. Dan yang berikutnya adalah cara mengatasi grogi. Misalnya grogi saat berbicara di depan umum. Siapa yang tidak pernah untuk disuruh berbicara di depan umum? Menjadi MC, panitia penyelenggara, dan lain-lain. Pastinya, bila kita tidak mengetahui siapa yang menghadiri atau belum menguasai teks sebuah acara, kita akan grogi dan kebingungan, tiada ampun. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi grogi saat berbicara di depan umum. Yang pertama adalah ketahui siapa yang mendengarkan Anda. Kita harus tahu siapa yang melihat dan mendengarkan kita di saat kita berbicara di depan umum atau kita menyampaikan materi tersebut. Bila kita mengerti siapa yang menghadiri kita, kita hanya perlu menyesuaikan kembali cara berbicara dan pola ucap yang akan kita katakan. Yang kedua merupakan kuasai atau hafalkan teks dan materi terlebih dahulu. Teks dan materi sangatlah penting bagi kita yang akan berbicara di depan umum. Seperti menjadi MC, guru, bahkan seorang motivator pun harus menghafal teks atau materi yang akan disampaikannya. Nah, bila kita sudah diberi teks, kita hanya perlu menghafalkan dan menguasai teks tersebut. Tetapi, bagaimana bila kita tidak diberi teks sama sekali? Jawabannya adalah, kita hanya perlu membuat sebuah karangan teks di otak kita, sesuai apa yang kita lihat lalu ucapkan dengan benar. Yang ketiga merupakan, coba rileks dan berpikir jangan takut salah. Teknik untuk rileks yang paling banyak digunakan adalah dengan menghirup nafas panjang. Menghirup nafas memudahkan oksigen memenuhi otak, sehingga membuat kita menjadi lebih nyaman. Berpikir salah membuat kita semakin stres dan lupa dengan teks yang akan kita sampaikan kepada penonton. Jadi kita harus selalu berpikiran positive thinking. Yang keempat merupakan, kita harus menguasai keadaan atau situasi.
Cara menguasai situasi atau keadaan dalam public speaking adalah kita harus tiba di lokasi itu terlebih dahulu sebelum penonton tiba. Gunanya adalah untuk memastikan keadaan atau kondisi di saat nanti akan menyampaikan materi. Yang berikutnya tentang cara mengatasi grogi. Dengan cara meyakinkan diri. Di saat menyampaikan materi, kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita akan menjadi perhatian banyak orang, dan kita harus berpikiran positif bahwa kita sudah menguasai materi. Ini merupakan relaksasi. Biasakan sebelum tampil, lakukan sedikit peregangan. Contohnya seperti menggerakkan tangan, menarik napas yang dalam beberapa kali, dan seperti sedikit-sedikit menghafalkan materi. Tujuannya adalah supaya nanti di saat kita tampil tidak kaku dalam berekspresi, sehingga penyampaian materi pun terasa lebih enak dan para penonton akan merasa nyaman mendengarkan materi yang kita sampaikan. Cara yang berikutnya merupakan latihan sebelum tampil. Sebelum tampil biasanya public speaker akan melakukan beberapa latihan. Contohnya saja seperti mengulang-ulang materi, atau bisa latihan menyampaikan materi dengan orang lain. Dan orang lain tersebut akan menyampaikan kekurangan kita dalam menyampaikan materi, sehingga di saat nanti menyampaikan materi kepada penonton, kita tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Atau bisa saja latihan tersebut kita lakukan dengan cara menyampaikan materi di depan kaca, sehingga kita dapat tahu ekspresi wajah seperti apa yang akan kita sampaikan kepada penonton di saat menyampaikan materi nanti. Dan berikutnya merupakan memanfaatkan alat bantu. Alat yang biasa digunakan dalam menyampaikan materi biasanya adalah infocus. Dan buatlah sebuah PowerPoint yang dimana isi dalam PowerPoint tersebut adalah materi yang akan kita sampaikan. Sehingga penyampaian materi dapat berjalan dengan efisien dan penonton dapat mengerti dengan mudah tentang materi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir merupakan selalu berpikiran positif atau positive thinking. Kita harus berpikir bahwa orang yang menonton kita tersebut adalah orang yang baik. Dan kita harus berharapan semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Sekiranya hanya segitu materi komunikasi organisasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.